Punya berat badan ideal yang gak kurus banget dan gak gendut banget adalah impian semua orang, termasuk aku dong. Untuk menjaga berat badan ideal, aku rutin konsumsi Moti Japanese Slimming Tea. Moti ini ada dua varian. Yang pertama ada Tea Tokmon yang biasa dikonsumsi di malam hari. Dan yang kedua ada Morti yang biasa aku konsumsi di pagi hari. Berhubung hari masih pagi, jadi aku mau minum Morti. Morti ini mengandung bahan herbal alami seperti teh hijau Jepang, bunga krisan, daun mint, dan asam jawa yang membantu mengurangi lemak di tubuh, membantu mengurangi nafsu makan, dan sebagai antioksidan. Dan yang paling penting, Moti ini udah halal dan BPOM loh, jadi aman banget buat dikonsumsi. Untuk pembelian paket pertama Moti berfungsi untuk detoks tubuh, dan untuk pembelian paket kedua Moti berfungsi untuk menekan nafsu makan. Dan untuk mendapatkan hasil yang optimal, lebih baik 2 kali pembelian satu paket. Jadi tunggu apa lagi? Yuk cek keranjang kuning. Dari yang kotor banget bisa jadi putih berkilau kayak baru lagi. Jadi hari ini berhubung weekend, aku mau nyuci baju kerja suami. Iu, lihat deh, kera bajunya kotor banget kan? Dulu aku suka bingung gimana cara ngilanginnya. Udah gonta-ganti sabun ataupun pemutih, tapi noda nggak hilang-hilang. Untungnya sekarang aku udah tahu caranya. Aku selalu pakai Loxus Fabric Cleaner yang bisa ngebersihin noda pada pakaian. Kayak noda bekas minyak, noda jamur, noda keringat, noda saus kecap, dan masih banyak lagi. Caranya gampang banget, tuangkan Loxus Fabric Cleaner 50-100 gram, lalu rendam dengan air panas. Terus diaduk-aduk sampai semua jadi terendam dan tunggu hingga 1 jam. Dan ini pas sudah selesai aku rendam. Lihat deh, noda pada kera baju jadi hilang kan? Air bekas rendamannya juga jadi kotor banget. Loxus Fabric Cleaner ini bisa digunakan pada pakaian putih ataupun pakaian berwarna loh. Tenang aja, karena nggak bakal merusak warna asli pakaian kok. Kalian lihat deh before afternya, beneran jadi putih kayak baju baru lagi kan? Yeay, seneng banget. Buat kalian yang mau bersihin noda pada pakaian, yuk pakai Loxus Fabric Cleaner. Apa lagi ya, bekas-bekas udah, semuanya udah, baju buat olahraga juga udah. Dek, aku berangkat kerja dulu ya. Tunggu bang, bekalnya belum. Aduh, nasinya belum, tunggu. Nih. Loh, kok pakai daun sama plastik gini? Lihat sih, kemarin kan kau hilangin tupperwarku. Ya udah sekarang aku bungkusin bekalmu pakai daun pisang sama airnya juga pakai plastik. Malu lah kalau kayak gini tempat kerja. Mau tahu aku, pokoknya kau bawa ini aja ke tempat kerjamu. Kenapa kemarin kau hilangin tupperwarku? Tapi Dek, kan malu kalau kayak gini. Oh, nggak mau aku. Pokoknya kau bawa aja ini. Ini, kalau kau nggak mau bawa ini, yaudah kau nggak usah makan sekalian. Ribet banget sih. Ya, ngapain juga kau hilangin tupperwarku? Cowok matre. Bang, jajan yuk, beli mie mercon yuk. Bukannya apa-apa Dek, abang kapok beli mie mercon. Kenapa? Soalnya tiap makan mie mercon mencret mulu. Enggak deh, kapok. Pasti karena gak ada uang makanya gak mau diajak makan. Dasar pelit. Cerah. Ya udah bang, kita beli sate aja yuk. Sate apa lagi Dek? Tapi ada nyuruh abang diet. Nanti gendut lagi, makan banyak-banyak lemak. Enggak deh. Pelit. Ya udah bang, kita beli salad buah aja. Jangan deh Dek, kan itu yang manis. Ya udah, aku yang bayarin. Ayo Dek, kita berangkat. Abang emang lagi kangen banget nih makan mie mercon, makan sate, makan salad buah. Kayaknya aman semua deh. Yuk, ayo. Ayo Dek, kita beli semuanya Dek. Mau ayo. Ketika punya mantu polos. Ya, Maman. Iya. Mama. Sarah. Ibu, kamu kasih apa cucuku? Iya bu, dikasih makan padi. Kenapa cucuku baru 3 bulan sudah kamu kasih padi? Kamu kira cucuku burung perkutut? Iya bu, maaf bu. Soalnya dia anak pertama, jadi saya nggak tahu. Saya kira bisa dikasih makan padi. Aduh, menantu on kamu ya. Aduh, buang. Jangan dikasih padi. Iya bu, iya bisa ganti ya bu. Kamu duduk. Biar sehat ya nak ya. Aduh. Mana si Saras tadi? Saras! Mana si Barbara? Ibu, iya bu. Lagi jemur Barbara bu, biar dia sehat. Kenapa kamu jemur si Barbara di atas atap? Turunkan ya Saras, turunkan. Nanti cucuku bisa gosong. Iya bu, maaf bu, anak pertama bu, jadi saya nggak tahu. Saya ambil ya bu. Iya bu, maaf bu. Memanglah kamu menantu on Saras. Udah hidup kompornya nak, mau mandi anak ya. Astagfirullah, Saras! Kenapa kamu mandikan cucuku di atas kompor? Iya bu, biar nggak kedinginan bu. Astagfirullah, memanglah kamu menantu on ya? Maksudnya itu air hangat, bukan air mendidih, Saras. Maaf bu, anak pertama jadi saya nggak tahu bu. Iya bu, saya ganti ya bu, saya pindahin ya bu. Aduh. Pakai pengharum dulu ya, pakai parfum dulu biar wangi. Bau enak. Saras, apa itu yang kamu kasih ke cucuku?
Ini si Barbara mau pergi posyandu. Biar wangi kasih si parfum ini. Itu kan pengharum toilet. Itu bukan parfum. Jadi ini pengharum toilet ibu. Nanti cucuku malah makin bau Maaf bu, anak pertama jadi saya nggak tahu. Aduh, kamu ini bagaimana sih Saras? Jangan pakai itu. Terus gimana dong bu? Biar Barbara harum nggak bau Saya juga bau pakai ini. Apa ini bu? Wah, Farah parfum. Farah parfum yang wanginya tahan lama dan dupe parfum terdebes. Pastinya parfum satu ini sudah Bepom, aman di kulit dan di pakaian. Farah parfum banyak dipakai di kalangan artis dan selebgram. Di sini aku pakai aroma English Pearl yang wanginya tahan lama banget. Iya bu, ternyata pakai Farah parfum jadi wangi. Si Barbara juga nggak bau lagi. Ini buat saya kan bu? Ya udah bu, saya antar Barbara posyandu dulu ya. Nerjain suami pakai nomor baru part 2. Malas lah aku main game kalau kayak gini. Harus buru-buru aku berangkat nih. Di sini apa bukan gang sempitnya ini ya? Kayaknya iya ini. Wah, aku tunggu di sini aja lah. Udah datang. Mana ya si Romla ini? Sayang, Ayo. ngapain ayang di gang sempit ini? Nggak ada tadi, temanku janji di sini. Loh, ayah ngapain di sini? Aku di sini jalan-jalan. Mau cari siapa yang ke gang sempit? Itu loh, yang anak belakang rumah kita. Dia janji di sini tadi, mau ngegame. Cari Romla yang kan? Lah, kok tahu dia si Romlah? Jangan-jangan dikerja ya aku sama istriku. Romla siapa? Ayang mau ketemu Romla kan? Iya kan? Bukan Iya kan? Pacaran sama cowok nggak modal. Penasaran aku. Katanya suruh tunggu di sini. Bang Saipudin ya? Iya, Romla kan? Iya. Kok ngos-ngosan bang? Emangnya abang parkir motornya di mana? Abang nggak punya motor. Nggak punya. Terus abang dapat nomorku dari mana? Kemarin abang lihat ada nempel nomormu di tiang-tiang apa gitu. Langsung aja abang chat. Iya. Terus HPmu mana? Aku emang nggak punya HP. Nggak punya HP. Nggak ada nih. Terus biasanya kau nelfon aku pakai HP siapa itu? Oh, itu biasanya temanku aku suruh buat nelpon. Terus ngechat juga. Jadi kau nggak punya apa-apa bang? Ya, itu maksudnya besok kita beli motor sama HP sama-sama aja. Kita mulai dari nol hidup berdua. Jadi perjuangannya lebih terasa. Jadi, mau ya Romla jadi istriku? Istrimu? Iya. Nggak mau aku. Dasar kau penipu kau ya bang ya. Pacaran sama cowok kuno. Anniversary kita yang ke-3 bulan nih ya. Gimana kalau minggu depan kita rayakan dengan kita pergi makan keluar bang? Jangan deh, kalau baru-baru jadian ini nggak boleh sering-sering keluar berdua. Mitosnya nggak bakalan awet hubungannya. Jadi nggak bisa makan di luar nih bang? Jangan deh, bukannya abang nakut-nakutin nih ya. Banyak kejadian kayak gitu. Abang nggak mau. Abang mau lama sama adek. Atau gini aja bang, abang belikan aku bunga bang untuk merayakan anniversary kita yang ke-3 bulan. Jangan deh, ngasih bunga itu mitosnya itu lambang perselingkuhan. Oh nggak bisa ya bang? Ya udah bang, kalau gitu kita pesan baju couple aja bang. Temanku dia pakai baju couple bang, gimana? Dek, bukannya abang nggak mau ya. Tapi baju couple itu mitosnya yang beli baju couple nggak bakalan jadi kepelaminan. Udah banyak kejadian kayak gitu. Tapi bang, aku udah pesan loh bang. Terus aku udah bayar juga. Aku udah pilih ukuran abang. Udah mau nyampe besok pagi. Gimana lah itu ya? Apa aku batalkan aja ya? Waduh, jangan sampai dia batalkan. Rugi aku nih. Lumayan baju gratis. Jangan dek, rupanya abang salah. Yang mitos itu bukan baju couple loh dek. Tapi kalau pakai cincin couple aja yang kayak gitu. Kalau pakai baju couple aman. Malahan ternyata banyak orang yang makin awet semenjak beli baju couple. Gak usah dibatalkan ya. Bilang aja kau nggak modal bang. Sok-sok pakai mitos lagi alasanmu. Dasar. Hai guys, jadi kita ini mau cerita nih tentang perjalanan pernikahan kita yang udah menginjak 3 tahun. Alhamdulillah udah banyak lika-liku perjalanan yang udah kita lewati. Meskipun belum sepanjang perjalanan orang lain yang mungkin udah berpuluh tahun, tapi kita udah banyak belajar. Mulai dari aku ikut suami yang kerja di tempat terpencil, terus akhirnya suami memutuskan resign dari pekerjaannya, terus kita lanjut buka usaha tapi akhirnya malah bangkrut. Hingga kita berdua ada di tahap saat ini yang udah alhamdulillah banget. Itu semua berkat istriku yang sabar mendampingiku dalam segala kondisi. Soalnya aku yakin guys, kesetiaan seorang istri itu diuji saat suaminya nggak punya apa-apa. Dan aku percaya kesuksesan seorang suami itu karena peran besar istri di belakangnya. Oh iya, selain itu, kita berdua juga terinspirasi dari kisah cintanya Buya Hamka dan Siti Rahab yang saling memegang teguh ikatan suci pernikahan.
Dan bentar lagi bakalan tayang film Hamka dan Siti Raham volume kedua. Nih potongan trailernya. Allah ciptakan 100 bahagian kasih sayang. 99 bagian disimpan sisinya. Hanya satu bahagian yang diturunkan ke dunia. Dari satu bahagian itu, semua makhluk berkasih sayang. Dan dari satu bahagian itu, Allah kirimkan bumi untuk ayah. Jangan lupa ya guys, lihat full trailernya di YouTube Falcon Picture. Di saat pekerjaan bapak tak seberuntung saudaranya. Diminum airnya Mbak, Mas Saipul. Mas Karyo jangan lupa minum airnya loh. Iya, makasih ya Sutina. Enak ya? Enak ya Pak? Iya Bu. Sutina, ini minuman apa ya namanya? Oh, itu nama minumannya matcha cheese latte Mbak. Terus cara bikinnya gimana Sutina? Gampang kok Mbak, bikinnya cuma pakai 2 bahan, susu cimori matcha sama cheese cream. Aku recreate resep ini dari warga TikTok yang muncul di FYP aku Mbak. Matcha cheese latte ini affordable Mbak, nggak kalah sama minuman yang ada di kafe-kafe. Aku sama Mas Bambang kalau lagi BM pengen minuman yang di kafe-kafe, biasanya ya cuma bikin ini Mbak. Soalnya bikinnya gampang banget, terus kita juga bisa hemat sampai 40.000 loh. Oh gitu, udahlah rasanya enak, bikinnya nggak ribet lagi ya. Bener kan Mbak, apa aku bilang enak kan? Misalan aku yang Mbak, mending Mbak bikin resep itu juga deh di rumah. Cuman modal 10 ribuan loh Mbak, kalau beli di luar bisa sampai 50.000. Iya Sutina, nanti di rumah Mbak bakal sering-sering bikin resep ini buat Mas Saipul. Mas Karyo juga loh Mas, suruh istrinya bikin ini loh. Mantap juga ya resepnya. Nantilah Mas suruh juga Mbak bikin di rumah. Oh iya, Mas Saipul sekarang kerja di mana? Kerjaan Mas nggak netap Karyo. Kadang kerja, kadang enggak. Ya kalau ada yang ngajak kerja, ya Mas terima. Namanya juga kerja serabutan. Oh gitu ya Mas. Itu pembuatan jembatan di batas kota itu proyek Mas Karyo kan? Iya, itu jembatan itu proyek saya, proyek kecil-kecilan. Wah, lancar ya Mas. Ya, alhamdulillah lah. Ruko kamu gimana sekarang Bang? Kalau ruko sekarang udah pembangunan yang ketiga Mas. Wah, udah sukses kamu yang Bang, ruko udah mau 3. Ya, alhamdulillah lah Mas, namanya juga masih merintis. Ya, itu bagus. Yang penting jangan mau kalah saing sama orang lain ya. Ternyata adik-adik udah sukses ya. Yang penting uangnya lancar. Ketika bapak ngojek tapi nggak ada penumpang. Mangkal dari pagi sampai sore cuma dapat 1 penumpang. Orang-orang sekarang udah pada punya motor sendiri. Mana sekarang udah ada ojek online. Orang-orang pasti lebih milih ojek online daripada ojek pangkalan kayak saya ini. Apa saya pulang aja ya? Coba cari kerjaan lain. Loh, Bapak kok cepat pulangnya Pak? Tumben. Iya, soalnya bapak mangkal dari pagi cuma dapat 1 penumpang, Bu. Orang-orang sekarang udah pada punya motor. Mana sekarang udah banyak ojek online, Bu. Jadi penumpang bapak udah nggak ada. Bapak jadi kepikiran cari kerjaan yang lain aja, Bu. Mau cari kerja apa Pak? Bapak kan juga udah tua. Sabar ya Pak. Ini hasil ngojek bapak hari ini cuma dapat segini, Bu. Nggak apa-apa Pak, walaupun dapatnya segini kita harus tetap bersyukur. Maafin bapak ya, Bu. Mudah-mudahan besok hasil ngojeknya lebih banyak lagi. Nggak apa-apa Pak, nanti Ibu pergi beli beras pakai uang ini ya. Kebetulan beras kita udah habis buat dimasak hari ini. Makasih ya, Bu. Kasihan bapak nggak dapat